Oke, udah terlihat teman-teman, ini bab 5, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, ini menjadi materi pengantar yang baik bagi teman-teman yang mau belajar tentang hubungan internasional. Ya, bagi yang mau lintas jurusan ke hubungan internasional, setidaknya ini jadi bekal penting untuk. Baik, kita masuk ke materi. Ya, tanpa babi bu kita masuk ke materi, teman-teman. Ini ada dua tokoh siapa, teman-teman? Di depanmu ini, foto siapa? Sisi kiri siapa? Sisi kanan siapa? Soekarno Muhammad Hatta. Iya, Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini adalah dua tokoh Dwi Tunggal kita, Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Teman-teman, kedua tokoh figur di depanmu ini adalah dua tokoh dunia yang kemudian dengan cerdas di tengah situasi genting negara, di tengah situasi dunia yang sedang panas akibat pergolakan perang dingin, teman-teman. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, dunia itu masuk dalam perang dingin atau Cold War antara blok barat yang dikuasai atau dipimpin oleh Amerika Serikat dengan paham liberalisme dan kapitalismenya. Sementara sisi sebelah blok timur itu ada Uni Soviet yang membawa paham sosialis komunis. Dua negara adidaya setelah Perang Dunia Kedua itu bentrok, teman-teman, menyebabkan perang dingin. Nah, lalu kedua figur tokoh di depanmu ini, Soekarno dan Hatta, menanggapi situasi dunia yang panas akibat perang dingin. Mereka berdua bersama negarawan lainnya di Indonesia mencoba mengkonsep politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Bebas artinya adalah tidak ikut-ikutan di antara dua blok ini, antara blok timur dan blok barat. Tidak ikut condong ke kanan atau condong ke kiri. Tetapi kita bebas menentukan sikap. Kita berprinsip di tengah situasi dunia yang genting akibat perang dingin. Lalu berikutnya sifat aktif. Aktifnya apa? Aktifnya adalah Indonesia terus mencoba menjaga, memperjuangkan yang namanya perdamaian dunia. Indonesia aktif memulai segala kegiatan untuk perdamaian dunia, untuk menjaga solidaritas dan kerjasama dunia. Dan ini adalah komitmen Indonesia yang sudah digariskan sejak negara kita berdiri. Lalu landasan ideal dan konstitusionalnya apa, Pak? Landasan ideal dan konstitusionalnya adalah yang pertama jelas Pancasila sebagai ideologi kita. Dan berikutnya, jiwa berikutnya adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara kita. UUD 1945. Nah, teman-teman, pertanyaan Parmi berikutnya. Sila keberapakah yang menunjukkan peran kita di dunia internasional yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadaban serta perjuangan melawan ketidakadilan? Sila keberapa, teman-teman, dari Pancasila? Sila keberapa, teman-teman? Yang menunjukkan universalisme, internasionalismenya kita. Nilai sila keberapa? 1, 2, 3, 4, 5? 2. 2. Iya, tepat sekali, Evan Ken, ya. Sila kedua bunyinya apa, Van? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, tepat sekali. Itu adalah wujud komitmen kita, teman-teman, yang sudah digariskan dalam ideologi kita. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian landasan operasional politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Itu tercantum dalam beberapa teknis perundang-undangan kita. Intinya sama, bahwa kita itu diajak untuk menjaga solidaritas, kerjasama, dan perdamaian dunia. Dan ini negara kita dengan tegas, dengan komitmennya, itu mencoba berjuang dalam arti ini, teman-teman. Kemudian kita lihat sisi warna merah, mendayung di antara dua karang. Ini adalah pidato seorang Perdana Menteri ketiga kita dan Wapres kita, rangkap jabatan ya teman-teman ya, Muhammad Hatta, di depan rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
di Yogyakarta, teman-teman. Ketika Yogyakarta masih menjadi ibu kota kita. 2 September tahun 1948. Beberapa bulan berikutnya kita berpindah ke Bukit Tinggi karena agresi militer Belanda kedua di tanggal 19 Desember tahun 1948. Muhammad Hatta menggambarkan dua karang, teman-teman, antara blok barat dan blok timur, antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang bertarung. Kita berprinsip, teman-teman. Muhammad Hatta bilang, apakah negara kita mau berkembang mengikuti dua negara ini, ataukah kita tidak bisa berprinsip untuk membangun kemandirian sendiri di antara pertarungan dua raksasa ini, teman-teman. Di antara pertarungan dua karang besar dunia ini. Maka Muhammad Hatta mencoba mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berpikir positif bahwa kita masih berdiri tegak dengan bermartabat. Kita menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang berdaulat. Itu pesannya Hatta. Dan teman-teman, sejalan dengan semangat Ignacian dan visi sekolah kita, semangat-semangat yang diwariskan Soekarno dan Hatta, itu sejalan dengan pejuang-pejuang pembaru dunia yang bisa menjawab tantangan zaman. Kita belajar meneladani dua tokoh ini untuk kemudian anak-anak kolese ini melihat bahwa kita harus menjadi pribadi yang berprinsip, berkomitmen, sekaligus cerdas menanggapi perubahan dan tanda-tanda zaman yang terus bergulir, ya, terus berdinamika. Kita harus tidak hanyut ikut arus, tetapi kita tetap berdiri teguh, berprinsip, dengan cerdas dan dengan logika yang baik, dengan bekal hati nurani yang baik, dengan jiwa kita sebagai jiwa Ignatian itu sejalan dengan apa yang diteladankan oleh dua tokoh ini, teman-teman. Ini catatan penting untuk kita, ya, belajar sejarah juga belajar nilai hidup. Bisa dipahami, teman-teman, maksud dari landasan politik luar negeri bebas aktif? Bisa? Ada pertanyaan? Halo? Bisa, Pak. Oke. Baik, lanjut. Nah, pelaksananya gimana, Pak? Pelaksananya bisa kita bagi dalam beberapa pos ini, teman-teman. Kita lihat yang paling atas. Kalau sudah menyatakan bebas aktif dan berkomitmen dengan tegas, maka Indonesia itu selalu memposisikan sikap netral ketika menghadapi ketegangan dunia. Kita mencoba mengupayakan perdamaian dengan sikap bebas dan aktif itu. Kita netral terhadap kedua kekuatan yang sedang bersaing. Dan kita memegang teguh itu. Sementara di sisi lain, di bahasan di masa demokrasi liberal, Indonesia melaksanakan kebijakan dalam upaya menjaga perdamaian dunia sekaligus menegaskan perlawanan kita terhadap imperialisme dan kolonialisme asing. Ya, kita menggagas konferensi Asia Afrika di Bandung. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada gerakan non-blok yang coba untuk dibahas di masa demokrasi liberal. Kita mencoba menjaga perdamaian dunia, kita mencoba memperjuangkan kemerdekaan bangsa di dunia. Kemudian puncaknya adalah di demokrasi terpimpin. Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno itu menegaskan penghapusan imperialisme dan kolonialisme. Apa yang dilakukan oleh Soekarno? Ya, kita merebut Irian Barat dengan program apa, teman-teman? Program merebut Irian Barat namanya, kebijakannya namanya apa? Trikora? Trikora, tepat sekali Adri. Dan kemudian upaya kita melawan neokolonialisme baru di tanah Malaysia. Kita mengeluarkan kebijakan apa? Teman-teman, apa namanya? Perpera ya, Pak? Menghadapi Malaysia, ada program apa, teman-teman? Apa, Adri? Yang apa ya? Ganyang-ganyang itu, Pak. Iya, program apa itu namanya? Kebijakan apa, teman-teman? Dwi Koran dan Pak. Iya, Dwikora. Iya.
Angelique, tepat sekali. Dwi Kora, ya. Itu yang kita tegaskan ke dunia internasional. Kita berkomitmen penuh untuk menghapus kolonialisme dan imperialisme dengan jalan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian di masanya Soeharto, kita mencoba juga menjaga alur ini, teman-teman. Menggagas berdirinya ASEAN. Kemudian ikut dalam APEC, ya, organisasi Asia Pasifik di bidang ekonomi. Kemudian non-blok kita terlibat aktif terus karena situasi masih panas perang dingin. Perang dingin baru berakhir setelah Uni Soviet bubar di tahun 1989. Kemudian kita juga tidak lupa bergabung untuk meningkatkan sumber daya alam kita dan perolehan ekonomi kita bergabung dengan OPEC. Ya, OPEC itu organisasi pengekspor minyak bumi. Ya. Dan yang terakhir di masa reformasi, Indonesia juga melihat situasi dalam negeri ketika harus tampil dalam kancah internasional. Apa saja Pak komitmen Indonesia dalam politik bebas aktifnya? Terkait dengan Palestina, teman-teman. Kita selalu mendukung kemerdekaan Palestina dari unggungan atau jebakannya Israel. Kemudian kita aktif juga di akhir-akhir ini, kita mencoba melobi junta militer Myanmar untuk kemudian membebaskan negara ini dari konflik berdarah yang terjadi sejak jatuhnya kekuasaannya si Aung San Suu Kyi dan kawan-kawan. Kita terlibat dalam penyelesaian konflik Myanmar. Kemudian kita terlibat juga dalam upaya damai di Laut Cina Selatan. Ya, kita coba untuk meredam konflik perebutan beberapa pulau dan main das lainnya Tiongkok di Natuna dan kawan-kawan itu yang coba untuk Indonesia tekan di situ, sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Baik, kita masuk ke sini. Ini Pak Armi keliru, teman-teman ya. Pencetus gerakan atau konferensi Asia Afrika ini ada Sir John Kotelawala dari Perdana Menteri Sri Lanka. Kemudian di sini ada Ali Sastro Amijoyo, ini Perdana Menterinya Indonesia. Kemudian ada Jawaharlal Nehru, ini Perdana Menterinya India. Terus kemudian UNU, ini Perdana Menterinya Birma, atau kita kenal dengan nama Burma, atau sekarang namanya apa teman-teman? Burma itu nama sekarang negaranya apa namanya? Myanmar, Pak. Iya, Myanmar, tepat sekali Mei, ya. Nama Myanmar itu mulai muncul di tahun 1989, teman-teman. Ketika itu junta militer Myanmar, sama seperti kondisi sekarang, itu mengubah nama Myanmar itu sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh kolonial Inggris. Penguasa penjajahnya Myanmar itu adalah orang-orang Inggris. Dulu namanya Burma atau Birma, karena etnisnya Burman, ya, maka namanya Burma. Kemudian junta militer berkuasa di tahun 1989 berganti nama menjadi Myanmar. Kemudian yang ini Perdana Menteri Pakistan itu Muhammad Ali Bogra, bukan Ali Jinnah, teman-teman. Pak Armi kemarin ngetik ini karena kaitannya mempersiapkan materi nasionalisme India. Ali Jinnah ini presiden pertamanya Pakistan, ya. Ini Pak Armi salah, teman-teman. Ini Muhammad Ali Bogra, ya. Presidennya Pakistan yang baru, teman-teman, yang di masa itu tahun 1965. Fotonya benar, tapi tulisannya ini si Muhammad Ali Bogra, bukan Ali Jinnah. Ya, Pak Arwi belum memperbaiki, nanti tak perbaikinya. Konferensi Asia Afrika digelar di Bandung di tanggal 18 sampai 25 April tahun 1955, teman-teman ya. Ini bagian penting dari upaya Indonesia dalam menjaga ini, teman-teman ya. Hasil dari keputusan KAA itu ada mengistilahkan Dasasila Bandung. Ya, Dasasila Bandung ini utamanya adalah selain untuk menjaga perdamaian dunia, kita secara tegas berkomitmen itu untuk memerdekakan negara yang terjajah dan melawan kolonialisme serta imperialisme barat.
Jadi tegas teman-teman. Gabungan antara negara-negara Asia Afrika ini adalah untuk tujuan perdamaian dunia sekaligus melawan kolonialisme dan imperialisme. Nah, tokoh-tokohnya siapa saja? Kita akan lihat di sini slide berikutnya. Ini wajahnya Ali Sastro Amijoyo. Teman-teman, ini Ali Sastro di seri kepemimpinan Perdana Menteri yang keberapa? 1 apa 2, teman-teman? Ali Sastro yang 1 apa yang kedua untuk pelaksanaan konferensi Asia Afrika? 1 apa 2? Satu, 2, teman. Halo? 1 apa 2? 1, Pak, 1. 1. Ya. Ya, ini diingat-ingat. Ini wajahnya Jawaharlal Nehru. Ini Muhammad Ali Bogra. Ini Sir John Kotelawala, UNU. Nah, yang sisi kanan ya, bagi teman-teman yang akan hijrah ke Amerika Serikat, ya, ada gerakan Black Lives Matter. Ya, orang kulit hitam itu berharga, intinya seperti itu ya teman-teman. Ini tagline sejak tahun 2013. Sebenarnya tahun 2012 sudah muncul, kemudian jadi tagline umumnya di tahun 2013 ya, Black Lives Matter. Ya, teman-teman, Black Lives Matter ini adalah perjuangan yang terus dikumandangkan oleh orang-orang negro Amerika. Ya, kita lihat di sini ada Malcolm X. Malcolm X ini wajahnya seperti ini, teman-teman. Atau nama aslinya adalah El-Haj Malik El-Sabas. Ini adalah aktivis hak sipil Amerika untuk orang-orang negro atau orang-orang Afro-Amerika. Ya, orang-orang Afro-Amerika. Ini dia sangat terinspirasi oleh pertemuan di Bandung tahun 1955. Ya, dia menganggap bahwa kita harus mengadakan Bandung itu di Amerika. Tapi isinya adalah orang-orang kulit hitam, teman-teman. Dia terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Ali Sastro Amijoyo dan Soekarno. Di sisi Malcolm X ada satu tokoh lagi yang juga ada film Hollywoodnya, tapi kawan-kawan Pak Arni akan cerita itu. Siapa namanya teman-teman? Afro-Amerika Kristen yang juga berjuang dalam sipil Amerika. Sopo? Selain Malcolm X ada satu lagi yang paling beken, paling terkenal. Martin Luther King, Pak. Iya, Martin Luther King Junior ya. Dia terlibat dalam perjuangan hak-hak sipil Amerika, tepat sekali Melin ya. Martin Luther King Junior, JR belakangnya, ada juniornya karena bapaknya juga namanya Martin Luther King ya. Oke. Teman-teman, ini adalah tambahan pengetahuan buat teman-teman ya, sekedar untuk menambah pengetahuan ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah misi Garuda. Lah, ini bagi pencinta The Crown Netflix. Siapa sih nonton The Crown? Komplit 4 season. Ada kelas D? Enggak ada. Waduh, kamu harus nonton ini karena materinya Pak Arni ada di situ semua. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Misi Garuda. Misi Garuda ini bicara tentang bagaimana Indonesia dilibatkan dalam upaya perdamaian dunia. Sekaligus Soekarno ingin menegaskan pada dunia bahwa Indonesia itu tidak mencela-menceli. Dia berkomitmen, berprinsip. Namanya butuh untuk perdamaian dunia. Soekarno siap menghadirkan pasukan perdamaian dunia atau dikenal dengan misi Garuda atau disebut juga dengan Konga atau kontingen Garuda, teman-teman. Ya, dengan lambang Garuda itu menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, misi Garuda ini tugasnya adalah peacekeeping force, artinya pasukan pemelihara perdamaian. Jadi menengahi konflik, kemudian datang untuk mengamankan wilayah yang berkonflik dan sebagainya. Nah, cerita Konga atau kontingen Garuda pertama itu berangkat atas permintaan PBB melalui Dewan Keamanan PBB dan di bawah koordinasi UNEF, United Nations Emergency Forces, ya. Dan keberangkatan kita yang pertama itu ke Mesir, teman-teman, di tahun 1957. Apa yang terjadi di Mesir? Nah, ini ada di season pertamanya Crown ya, nomor ke-8 atau ke-7. Ini bahwa ada Presiden Gamal Abdul Nasser, teman-teman.
Gamal Abdul Nasir ini presiden yang merebut kekuasaan dengan jalan kudeta di tahun 1953. Gamal Abdul Nasir itu sangat nasionalis dan benci asing, teman-teman. Maka apa yang dilakukan oleh Gamal Abdul Nasir, dia membuat gerakan yang namanya nasionalisasi aset negara. Dan salah satu yang dinasionalisasi adalah terusan Suez yang dikelola sejak dibangun pertama di tahun 1896 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya 11 tahun sebelum 1896 ya karena di apa namanya di launching gitu ya, diluncurkan itu baru tahun 1896. Tapi 11 tahun sebelumnya itu dibangun oleh Ferdinand Lesseps. Ini seorang konstruktor Prancis ya, dan karena yang bangun orang Prancis kerjasama sama Inggris, maka pengelolaan terusan Suez itu jadi haknya Prancis dan Inggris, teman-teman. Nah, Gamal Abdul Nasir nggak suka. Ini namanya penjajahan ini, karena duitnya terusan Suez itu cukup tinggi. Setiap hari dilewati oleh ribuan kapal yang melintas dari Eropa ke Asia. Teman-teman, pertanyaan Pak Armi berikutnya. Terusan Suez itu menghubungkan dari laut mana ke laut mana ya, teman-teman? Laut mana, teman-teman? Antara Eropa dan Asia. Antara laut mana dengan laut mana? Merah sama Mediterania. Iya, Laut Merah atau Laut Tengah dengan Laut Merah dengan Laut Mediterania atau Laut Tengah, teman-teman. Benar sekali, Adri. Ya, itu memperpendek jarak dari Eropa ke Asia dan semakin cepat kolonialisme Eropa ke tanah Asia sebenarnya. Tetapi itulah yang terjadi. Gamal Abdul Nasir marah. Suez Canal Company diserang, teman-teman. Dan semangatnya adalah nasionalisasi aset. Ya, dan itu menyebabkan krisis Suez. Krisis Suez ini menyebabkan konflik antara Mesir, Israel, Inggris, dan Perancis. Semuanya tarung di situ memperebutkan terusan Suez. Nah, Indonesia masuk di situ untuk meredam gejolak yang terjadi. Ya, tetapi sebenarnya terlambat karena sudah setahun sebelumnya sudah perang, teman-teman. Itu yang melakukan perang agresi itu yang pertama menyerang adalah Mesir. Bahkan di film The Crown ya, seri The Crown itu sempat ada tindakan pembantaian ya, diberondong tembakan itu para pekerja Suez Canal Company. Ya, karena dominan orang asing, orang Perancis sama orang Inggris, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali ke misi Garuda. Misi Garuda banyak di wilayah di Kongo. Kapan-kapan Pak Armi mau cerita antara Kongo dan Tarsan ya, kapan-kapan ya Pak Armi akan cerita itu. Kemudian konflik Vietnam ini lebih panjang lagi, perang Vietnam yang dimenangkan oleh pasukan Viet Cong ya, menang dengan Amerika Serikat di tahun 1975. Kita juga terlibat dalam pasukan keamanannya. Timur Tengah, Palestina, wah nanti ceritanya juga akan lebih panjang lagi. Kamboja nanti di slide terakhir akan Pak Armi bahas. Terakhir ada konflik Bosnia. Bosnia itu adalah konflik etnis Muslim Bosnia dengan etnis Kristen Serbia dalam konteks perang setelah runtuhnya negara Yugoslavia, ya, negara di semenanjung Balkan yang akhirnya menjadi negara Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Serbia, kemudian Makedonia, Albania, dan sebagainya. Itu di tahun 1990 setelah Uni Soviet runtuh. Kita terlibat dalam penyelesaian konflik di Bosnia juga, teman-teman. Nah, nanti akan Pak Armi bahas di lain kesempatan, karena ini materinya panjang banget dan tersambungannya dengan sejarah minat di kelas 12 IPS sebenarnya. Kemudian misi Garuda itu apa saja, Pak? Misi Garuda atau Konga atau kontingen Garuda itu selain misi keamanan juga misi amal, pembangunan fasilitas publik, pengobatan, ya, mendatangkan dokter tentara atau dokter umum dari Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pendidikan untuk anak-anak terlantar di daerah konflik. Beberapa waktu lalu ya, itu banyak mahasiswa yang tergabung dalam UKM, unit kegiatan mahasiswa namanya Resimen Mahasiswa atau Minwa. Nanti kalau teman-teman mau ikut di PTS atau PTN silakan ikut. Itu banyak dilibatkan dalam gerak kerja misi Garuda, teman-teman. Selain guru mengajar, terus bagi yang fakultasnya kedokteran,
itu ya pengobatan dan sebagainya, praktek-praktek seperti itu teman-teman. Nah itu bagian dari kerja Indonesia dalam misi Garuda. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Paham? Paham? Lanjut? Ada pertanyaan? Lanjut? Ya, lanjut. Pak. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya, lanjut ya. Ya, ini fotonya teman-teman ya waktu pelepasan di Istana Negara. Ini sebelahnya Soekarno, siapa teman-teman penggagasnya KA? Siapa ini? Tadi siapa namanya teman-teman? Kalau penggagasnya KA, Perdana Menterinya siapa di Indonesia? Ali Sastro Halo. Amijoyo. Iya, Ali Sastro Amijoyo seri kedua teman-teman ya. Dia ikut melepaskan pasukan Garuda ya berangkat ke Mesir. Baik, berikutnya mari masuk ke deklarasi Juanda. Ini adalah foto Juanda Kartawijaya. Sejak tahun 1963 sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Perdana Menteri terakhir pada masa demokrasi liberal. Juanda itu dijadikan nama apa teman-teman? Juanda nama bandara di kota Surabaya. Surabaya, tepat sekali ya, Adri ya. Juanda ini teman-teman, ini menjadi Perdana Menteri, namanya diabadikan sebagai universitas, nama juga taman di Kota Bogor. Bagi teman-teman besok yang main ke Kota Bogor, ya, termasuk Museum KA teman-teman. Bagi besok teman-teman yang kuliah di Unpad Pajajaran Bandung atau ke ITB, wajib main ke Museum KA, ya. Pokoknya Pak Armi tahunya kamu main ke sana, ya itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar mahasiswa yang siap studi di Bandung. Ya. Kalau kamu tidak masuk ke Museum KA, ya orang mahasiswa Bandung berarti ya. Silakan besok main ke sana juga. Kemudian deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu disampaikan atau diumumkan itu di tanggal 13 Desember tahun 1957. Nah, Juanda ini cerdas teman-teman. Kecerdasan Juanda apa? Dalam deklarasi Juanda, Indonesia itu sudah memperkenalkan konsep wawasan Nusantara atau konsep negara kepulauan. Apa yang dilakukan Juanda? Juanda membuat sebuah aturan tentang batas teritorial negara di lautan, teman-teman. Batas teritorial Indonesia itu 12 mil diukur dari titik terluar pulau-pulau di Indonesia. Maka membentuk sebuah untaian bungkus begitu ya, untuk sebuah bingkai untaian wilayah Indonesia yang terpisah oleh lautan itu menjadi satu dengan deklarasi Juanda itu. Nah, konsep Nusantara, wawasan Nusantara atau konsep negara kepulauan ini itu diadopsi oleh UNCLOS. UNCLOS itu adalah salah satu konferensi yang digelar oleh PBB di Honolulu, Hawaii, teman-teman, di tahun 1982. United Nations Convention on the Law of the Sea, ya, itu menegaskan bahwa deklarasi Juanda itu memberi sumbangsih penting untuk perlindungan terhadap wilayah lautan kita, lautan di negara-negara kepulauan. Di zamannya Soekarno itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960 untuk menegaskan keberadaan deklarasi Juanda. Di zamannya Soeharto itu ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 yang isinya adalah menjamin Indonesia sebagai negara kepulauan sebagai tanggapan dari UNCLOS. Kemudian tujuan dari deklarasi Juanda ini adalah tidak lain tidak bukan untuk mengamankan negara kita yang berbentuk negara kepulauan. Ini adalah pandangan visionernya Juanda yang sangat berguna dan sangat berharga bagi Indonesia. Dan setiap 13 Desember itu diperingati sebagai Hari Nusantara. Dan yang menetapkan sejak tahun 2001 itu adalah Presiden Megawati Soekarno Putri. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Paham? Pak mau tanya. Ya. Mungkin lebih ke yang non-blok tadi. Gerakan non-blok itu kan
Indonesia ndak berpihak gitu toh Pak, kiri atau pro kanan gitu. Nah, itu kan kalau ndak mesti kayak gitu, misalnya ada gejolak-gejolak yang kayak di pemerintahan Indonesia sendiri mungkin ada orang-orang yang pro kiri atau pro kanan gitu. Terus ngatasinnya kalau biar ndak clash itu gimana ya Pak? Yang pasti Indonesia mencoba untuk berdiri secara netral, Melin. Mungkin ya tidak netral-netral banget, tetapi mencoba mengimbangi kekuatan dua raksasa ini, ya, dengan jalan-jalan yang susah gampang bagi Soekarno. Seperti kasus Trikora kemarin ya, ketika Amerika tidak meminjamkan bantuan untuk menghentikan Belanda, Indonesia meminta bantuan Uni Soviet melalui Nasution. Atau kemudian Soekarno ketika digencet habis terkait dengan apa yang terjadi di Dwi Quora, kemudian situasi-situasi yang menekan Indonesia dalam konteks politik internasional, Soekarno kemudian main mata melihat sebuah poros dukungan, ya dukungan yang sangat berbau kiri banget, yaitu membentuk poros Jakarta, Peking, Pyongyang, dan Phnom Penh. Ya. Satu bahkan Peking juga dilibatkan di Jakarta, Peking, Pyongyang, Phnom Penh dan wilayah yang sangat komunis banget ya tujuannya untuk mengimbangi kekuatan dunia ini. Nah, ini juga susah Melin karena memang politik kita tidak kemudian harus apa ya namanya tidak selamanya kemudian kita berdiri bahasanya susah banget ya. Ini bahwa Indonesia itu mencoba mengimbangi kekuatan besar dunia di antara dua karang ini dan memang susah. Kalau kemudian Melin bertanya kok ada kalanya kita geser non blok itu tidak murni netral banget Pak ke kiri atau kita kadang-kadang ke kanan. Ya memang ini tantangan tegangannya di situ Melin. Jadi Indonesia mencoba sebaik-baiknya netral, sebaik-baiknya bebas aktif, tetapi memang gesekan tarikan-tarikan ini untuk mengimbangi kekuatan dunia juga tidak mudah. Bahkan ada cerita juga bahwa Soekarno itu main mata juga teman-teman. Ke barat ya karena kita sempat kunjungan ke Amerika mendekati Presiden John F Kennedy ya. Tetapi juga main mata ke kanan karena ke kanan ya, ke kirinya juga kita main mata sama Uni Soviet juga. Ya ini bagian dari pengimbangan kekuatan dunia dan kebebasan kita dalam menjalin perdamaian dunia. Begitu Mailin, bisa menjawab pertanyaanmu kah? Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Non-blok habis ini, Melin. Ya, kita akan memperdalam non-blok. Nah, ini dia yang pertanyaannya, Melin. Situasi perang dingin ini tidak mudah bagi dunia. Tetapi kemudian beberapa pemimpin dunia itu menggelar pertemuan penggagas awalnya itu di Kairo, Mesir. Di bulan Juni tahun 1961. Ada Soekarno, ya, ada Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, ada Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Kemudian ada Kwame Nkrumah. Nah, Kwame Nkrumah ini keluar juga di Netflix, ya, pernah geger sama Elizabeth. Karena Kwame Nkrumah ini main mata sama Uni Soviet, teman-teman. Kemudian Jawaharlal Nehru, Nehru juga ada juga dibahas di Netflix, tapi sedikit toh, ya. Nehru ini tokoh yang penting bagi India karena kemudian ikut dalam upaya-upaya perdamaian dan solidaritas dunia. Setelah Mesir, kemudian KTT, Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan seluruh negara yang bergabung dalam gerakan non-blok, itu menggelar pertemuan di bulan September tahun 1961 di Belgrade. Belgrade, ya, ibu kotanya Serbia sekarang, tapi dulu ibu kotanya Belgrade itu ibu kotanya Yugoslavia. Nah, besok bulan Juni, si Maria dan Gisela yang menang lomba nasional itu akan berangkat ke Belgrade, Serbia, teman-teman. Ya, kita doakan semoga Loyola punya prestasi yang maksimal di sana. Ya, buat Pak Armi sih nggak tahu ini Pak Armi ikut berangkat ke Belgrade atau enggak ini ya. Tapi mudah-mudahan ikut berangkat biar bisa punya cerita. Saya pernah main ke kota pertama yang menggelar konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok. Ya, mudah-mudahan saya ikut ke sana ya. Kalau tidak ya apa-apa. Yang penting pernah mengantarkan si Maria dan Gisela untuk berangkat ke Belgrade ya di negara Serbia. Kita doakan yang terbaik ya karena Loyola lolos ke babak internasional teman-teman untuk riset.
riset ya peneliti muda ya tingkat dunia. Kita akan berangkat ke sana ke Biograd besok bulan Juni tahun 2022. Gitu. Ya mohon doanya teman-teman ya. Ini gerakan non-blok yang ditanyakan oleh Melin, tokoh-tokohnya ini teman-teman. Nah ini fotonya, Kwame Nkrumah kayak gini bentuk wajahnya. Joseph Broz Tito, ya ini wajahnya seperti ini teman-teman. Ini Jawaharlal Nehru yang sudah mulai menua. Ini Gamal Abdul Nasser, ya. Dan ini Soekarno. Ya, ini mereka berlima ini menjadi penggagas dari gerakan non-blok. Sampai di sini ada pertanyaan lagi teman-teman. Kita selesai jam berapa ya nih ya? Oh, 9 berapa nih? 9.30 ya? Gitu teman-teman, ada pertanyaan? Halo teman-teman? Tentang gerakan non-blok ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Oke, kita ke ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Ini adalah bagian dari kerjasama kawasan Asia Tenggara yang diikat oleh kesamaan nasib bekas negara terjajah. Pak Armi mau tanya, kalau kawasan Indochina, Laos, Vietnam, Kamboja, itu jajahan negara mana teman-teman? Laos, Vietnam, Kamboja atau kawasan Indochina. Jajahannya negara? Prancis, Pak. Prancis, tepat sekali Andre ya, Laurentius Andre. Benar, Prancis. Kalau Filipina? Amerika, Pak. Ya, Amerika. Ya sebelumnya adalah Spanyol ya, kemudian Amerika sukses merebut Filipina. Ya. Kalau Myanmar jelas Inggris. Ya. Thailand itu sebenarnya juga kena penjajahan, tetapi kemudian karena ada persetujuan dengan Raja Siam gitu ya, Raja Thailand itu kemudian mereka bisa lepas masuk ke dalam zona kosong ya, dan mereka tidak kena militer ya, itu yang terjadi. Tapi Thailand tetap kena dampak dari Perang Dunia Kedua karena banyak logistiknya yang dihambat oleh Jepang. Jepang yang masuk ke Myanmar, kemudian masuk ke Vietnam dan sebagainya. Oke, ASEAN dibentuk di kota Bangkok, Thailand, 8 Agustus tahun 1967. Kemudian seluruh anggotanya menandatangani deklarasi Bangkok. Pilar utamanya pembentukan ASEAN adalah yang pertama adalah politik keamanan atau political security. Kemudian ada ekonomi dan sosial budaya teman-teman yang menjadi kekuatan basis kerjasama ASEAN. Selain proteksi keamanan, ya pelindungan keamanan atau politik keamanan, juga ekonomi dan sosial budaya menjadi napas dari ASEAN. Terus ini lambangnya teman-teman, ini kayak materi SD ya, kamu bisa lihat biru keamanan dan kestabilan ya, kemudian semangat dan dinamisme itu warna merah, kuning itu kemakmuran, putih itu ketulusan ya teman-teman. Dan ini ada 10 tangkai padi menunjukkan 10 anggota ASEAN ya, yang bersatu dan bersahabat, kemudian bulatannya itu adalah kesatuannya ASEAN. Nah, kemudian teman-teman, cerita berikutnya adalah bahwa pendiri ASEAN itu adalah didirikan oleh 5 menteri luar negeri yang dari Indonesia itu diwakili Adam Malik, Filipina Narcisco Ramos, Singapura ini turunan India, si Raja Ratang. Ya. Kemudian ada Tun Abdul Razak, ini Malaysia orang Melayu, ya, Melayu Malaysia. Dan yang dari Thailand itu Tanat Koman. Dan berikutnya ada 5 negara yang menyusul di sini. Terakhir Kamboja di tahun 1998. Mungkin kamu bertanya pada Pak Arni, Pak, Timor Leste statusnya gimana Pak? Timor Leste itu sudah mengajukan status bergabung dengan ASEAN sejak 2011. Tetapi banyak yang menolak karena infrastruktur ekonomi, politik, dan sebagainya di Timor Leste belum maksimal, teman-teman. Khawatirnya ASEAN itu kemudian menanggung gerak dari Timor Leste yang kepayahan menyesuaikan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara ini jadi beban bagi Indonesia maupun negara-negara yang bertetangga dengan Timor Leste.
Maka Timor Leste sampai hari ini belum bergabung. Bergabungnya baru di Piala AFF Suzuki Cup. Kemarin gabung di AFF dan ikut pertandingan persahabatan sama kita, walaupun dicukur gundul ya sama si Ricky Kambuaya dan kawan-kawan ya. Tuh. Gitu teman-teman, ada pertanyaan tentang ASEAN? Lanjut. Oke, lanjut. Kita masuk ke organisasi konferensi Islam. Nah, organisasi konferensi Islam atau OKI itu dimulai dari peristiwa reaksioner, teman-teman. Awalnya itu ada turis Australia bernama Dennis Michael Rohan. Itu tiba-tiba dia membakar Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, ibu kota negara Palestina, teman-teman. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1969. Dennis ditangkap, dianggap orang sinting gitu ya, orang gila gitu. Tapi bagi negara-negara Islam di dunia, mereka meradang dan kemudian bikin semacam lembaga koordinasi begitu. Mereka berkumpul di kota Rabat, Maroko, ibu kota negara Maroko di Afrika Utara, mengadakan konferensi tingkat tinggi yang menghasilkan deklarasi Rabat di tanggal 22 sampai 25 September tahun 1969. Seluruh negara Islam di dunia itu bergabung menjadi satu atas dasar perdamaian dunia yang berlandaskan pada keanggotaan dominan masyarakat Islam sekaligus mengacu pada PBB dan hak asasi manusia. Deklarasi hak asasi manusia. Declaration of Human Rights ya. Itu mengacu kepada hal-hal tersebut. Nah, ini adalah gambaran Indonesia terlibat ya Pak, terlibat. Kita sama-sama terlibat menjadi anggota OKI, bahkan pernah jadi tuan rumah KTT. Sekaligus teman-teman, dalam OKI ini teman-teman, selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari Israel. Itu adalah agenda utamanya OKI dalam setiap perjuangan berkegiatan, berkumpul, itu salah satu agenda utamanya dalam membebaskan Palestina dari jajahannya Mesir. Palestina dari jajahannya Israel. Oke, paham teman-teman tentang OKI? Paham? Paham, Pak. Ya, lanjut. Oke, ini terakhir. Jakarta Informal Meeting. Ini ceritanya agak panjang, teman-teman. Gini ceritanya, ya. Kamboja itu negara monarki konstitusional atau negara kerajaan. Ya. Rajanya itu Norodom Sihanouk. Ya. Nah, Norodom ini teman-teman, itu berangkat dari membangun negaranya, walaupun kerajaan konstitusional, tetapi jiwanya adalah jiwa komunis, ya, jiwa sosialis komunis, teman-teman. Nah, dalam perjalanan waktu, Norodom ini, teman-teman, itu berdekatan dengan Mao Zedong, ya, dekat dengan Mao Zedong di Beijing sana, di tanah Tiongkok sana. Nah, dalam kepemimpinannya Norodom sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1970 itu perjalanannya itu sangat dinamis begitu ya. Norodom ikut dalam beberapa kegiatan non-blok, konferensi Asia Afrika juga ikut dan sebagainya. Tetapi di dalam negeri dia mendapatkan perlawanan dari seorang jenderal militer bernama Lon Nol. Lon Nol ini juga komunis teman-teman, tetapi mencoba melawan Norodom, menjatuhkan Norodom dan membangun pemerintahan yang lebih bersifat republik, tidak dikendalikan mutlak oleh kerajaan. Lon Nol sukses, 5 tahun berkuasa, kemudian dia digulingkan, ya. Lon Nol berhasil mengusir Norodom dan Norodom tidak kembali ke negaranya, tinggal di Beijing dekat dengan Mao Zedong ya. Norodom ini kemudian Lon Nol itu di tahun 1975 kekuasaannya direbut oleh seorang anggota militer dan politisi bernama Pol Pot ya. Pol Pot ini lebih komunis, lebih tajam lagi, komunismenya lebih dalam. Bahkan partai bentukan pemerintah yaitu Khmer itu diberi inisial Khmer Merah karena sangat komunis sekali. Pol Pot itu sangat berdarah dingin ya teman-teman. Jadi siapapun yang tidak ikut garis perjuangan Khmer Merah sebagai organisasi resmi negara yang dibentuk oleh Pol Pot, itu mereka akan dibantai, akan mengalami namanya genosida, ya, pembantaian besar-besaran manusia dan sebagainya.
Lah, celakanya pembantaian genosida itu juga menyasar orang Vietnam yang lari atau menjalani pengungsian akibat perang Vietnam dengan Amerika Serikat. Mereka melintasi batas negara dan masuk ke wilayah Kamboja. Lah, celakanya Pol Pot itu juga membantai orang-orang Vietnam ini, teman-teman. Karena beberapa orang Vietnam nggak mau masuk ke komunisme lagi atau memang mereka tidak suka dengan Pol Pot. Ya, Pol Pot ini juga serampangan membunuh orang-orang Vietnam itu, bahkan melebarkan kekuasaannya ke arah Vietnam juga. Nah, 4 tahun bergejolak, ya teman-teman, Pol Pot sukses ditaklukkan oleh gabungan gerakan rakyat begitu, yang sangat benci kepada genosidanya Pol Pot, termasuk politisi yang ikut dalam upaya penggulingan Pol Pot itu adalah Heng Samrin dan Hun Sen. Dan mereka berdua ini kemudian menjadi bagian dari presiden dan perdana menteri. Ya. Presidennya Heng Samrin, perdana menterinya sampai hari ini itu adalah Hun Sen, teman-teman. Nah, peristiwa yang ke-6, teman-teman, peristiwa ke-6, tahun 1979, selain politisi sipil yang menggerakkan masyarakat untuk menjatuhkan Pol Pot, juga ada serangannya Vietnam yang sudah selesai dengan perang Vietnam dengan Amerika. Para Viet Cong itu berpindah menyerang Pol Pot karena balas dendam perlakuannya Pol Pot pada orang-orang Vietnam. Nah, Pol Pot jatuh di tahun 1979 dan kisruh, teman-teman. Karena apa? Norodom juga minta jatah lagi pulang ke Kamboja. Maka Norodom, kemudian Vietnam masih bercokol di Kamboja, sementara Hun Sen dan Heng Samrin membangun pemerintahan juga setelah Pol Pot ini jatuh. Nah, kisruh ini akhirnya, teman-teman, kisruh kompleks ini akhirnya diselesaikan oleh Indonesia melalui Jakarta Informal Meeting. 2 kali kita menggelar pertemuan di Indonesia, di Bogor di tahun 1988, intinya itu menyelesaikan transisi kekuasaannya Pol Pot. Kemudian seri keduanya itu di Jakarta, ini puncak terakhirnya. Intinya meminta bantuan internasional untuk mengatasi masalahnya Kamboja, membentuk dan mengusir Vietnam keluar dari Kamboja juga, kesepakatan di Jakarta Informal Meeting yang kedua. Kemudian PBB juga ikut membantu dalam pemerintahan transisi dalam wadah UNTAC, ya, United Nations Transition Authority in Cambodia, ya. Di tahun 1992 sampai tahun 1993. Sejalan dengan UNTAC, ada gerakan kontingen Garuda juga di Kamboja di tahun yang mirip, ya, di tahun 1992 sampai dengan tahun 1993, sampai Kamboja kembali normal. Puncaknya, teman-teman, itu adalah penyelenggaraan ini yang mengakhiri semua pertikaian Jakarta Informal Meeting itu menjadi landasan awal 1 dan 2 untuk kemudian sampai di tahun 1991 digelar namanya Paris Peace Agreement atau perjanjian damai Paris. Intinya bahwa Vietnam Kamboja berdamai, hubungannya semakin baik, Indonesia itu kemudian ikut memperantari Vietnam dan Kamboja, sekaligus ini bentuk real keterlibatan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan kasus Kamboja, dan kita mendapatkan apresiasi dari dunia internasional bahwa Indonesia benar-benar komitmen terhadap perjuangan kebebasan ya politik luar negeri kita yang bebas dan aktif itu ada hasilnya dengan Jakarta Informal Meeting. Gitu, teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang pernah main ke Kamboja? Ke Vietnam? Ya, belum ada. Ya, besok kalau sudah main ke sana jangan lupa ya lihat tempat pembantaiannya Pol Pot, ya. Terus kemudian kalau ke Vietnam nonton lubang-lubang sembunyinya si Viet Cong ya dari tentara Amerika Serikat ya. Tonton ya. Atau enggak ke Dalat ya, Dalat Saigon itu tempat pusat angkatan daratnya Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Ya.
Ada pertanyaan teman-teman? Untuk materi bab 5 selesai ini. Pak Armi mau tanya dulu ke Adri. Adri mana Adri? Adri? Iya, Pak. Untuk buku sudah beres? Sudah, Pak, tinggal marginnya dikit lagi. Sama ada Ya, yang wis, pokoknya aku nggak- nanti setelah uprak diberesi semua ya. Ini iya, segera Pak. tak nilai nanti. Ya. Ya, bagi yang masih balelo tidak segera numpuk banyak ternyata ya, teman-teman banyak yang tidak on time gitu. Minta beresannya nanti. Ya wis, pokoknya diselesaikan sebaik-baiknya ya. Sudah tinggal terakhir, upraknya digarap tenanan, ojo dolan-dolan sih teman-teman karena banyak adik-adikmu yang kena Covid ini ya. Tolong jangan dodolan dhisik lah, ojo kumpul-kumpul ning kafe dan sebagainya, berhenti dulu ya. Situasinya lagi panas ini kalau kamu sering kena ini lama-lama kalau kena 5% kita nggak balik LOC, nggak balik PTM ini loh. Hati-hati teman-teman. Teman-teman tolong angkatanmu dijogo. Siapapun yang ada di angkatan tahun di kelas 12 yang kamu menyebut angkatan 70 ataupun angkatan 2022 ini tolong teman-temanmu di grup angkatanmu diberitahu dengan benar teman-teman. Kalau sampai 5% ini di antara punggawa Loyola, baik guru maupun karyawan dan siswa, iso rak balik sekolah, iso online sak terus bisa lawasi sampai tahun ajaran baru lagi. Tolong teman-teman mengingatkan di grup angkatanmu ya, di link ke kanca-kancamu sing balelo menonton SBL Unika dan kawan-kawan itu tolong jangan ikut-ikutan ke sana. Bukan berarti kita tidak pro dengan Unika yang menggelar kegiatan, tetapi kita menjaga situasi biar tidak terpapar Omikron. Ya, adik-adikmu sakit yang kena Omikron ya. Tolong teman-teman ya. Kamu sebagai kakak angkatan, sebagai mereka kamu yang tertua di sini di kelas 12 ini menjadi contoh teladan yang baik. Dolane dikurangi sih, fokus uprak. Kalau kamu semuanya sehat kelas 12, mungkin bisa dicoba nanti. Ini sedang diperjuangkan oleh Pater. Yo kelas 12 masuk dulu semuanya. Karena kemudian kalian perlu untuk bertemu untuk membangun interaksi yang baik di akhir perjumpaan studimu. Mosok studimu meh wisuda offline, meh wisuda online kan yo pagu.